dikasihi Yesus Kristus. Pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena itu dalam kerinduan kita akan pemulihan dari Tuhan, marilah kita bersama-sama beribadah dan berdoa kepadanya. Jemaat, mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan NKB 140 pertama dan yang ketiga, Bila Ku Berdoa. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersehati dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita. Betapapun hari penuh dengan berita yang mencemaskan, Engkau memampukan kami melihat kehidupan melampaui badai yang menghadang. Engkau memampukan kami melihat terang di balik gelap yang membentang. Sekarang kami duduk diam di hadirat-Mu, dipersatukan bersama orang-orang percaya yang menantikan kerajaan-Mu. Bapa, kami mohon perkenan-Mu untuk memeriksa ke dalam hati kami, agar ketika kami memuji-Mu, kami melakukannya dengan hati yang berkenan di hadapan-Mu. Agar ketika kami mendengar sabda-Mu, kami disampaikan untuk mengerti kehendak-Mu melampaui kemampuan kami yang memahaminya. Dan sedengkanlah telinga-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.
mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Ya Tuhan, sesungguhnya tanpa Engkau betapa rapuh dan ringkihnya kami manusia. Karena itu kami selalu memerlukan Engkau sebagai Bapa Maha Penolong. Kami memerlukan firman-Mu sebagai sumber bagi kami untuk menemukan dekapan-Mu yang menenteramkan. Juga menemukan petunjuk-Mu yang meyakinkan langkah kami berada dan menuju jalan berkat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami menemukan dekapan-Mu yang menenteramkan dan menemukan petunjuk-Mu yang meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 126, Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Mazmur 126 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mazmur 126 ini adalah Mazmur ziarah. Nyanyian doa yang dinyanyikan ketika umat naik ke Yerusalem. Karena itu nyanyian ini juga sering disebut nyanyian pendakian, sebab Yerusalem itu adanya di Bukit Sion, di tempat yang tinggi. Mereka harus naik, dan di Yerusalem itu terdapat bait Allah
di mana umat pada masa lampau merayakan perjumpaan dengan Tuhan di sana. Syair dari nyanyian doa ziarah Mazmur 126 ini bukanlah lahir dari angan-angan sang penyair atau khayalan sang penyair. Syair nyanyian ziarah Mazmur 126 ini lahir dilatar belakangi oleh pengalaman umat Allah ketika mereka kembali dari tanah pembuangan atau negeri pembuangan. Mereka masuk ke Yerusalem dan mereka waktu itu merasa ini seperti sebuah mimpi. Sesuatu yang menakjubkan, luar biasa. Tetapi pengalaman mereka kembali dari tanah pembuangan, masuk kembali ke tanah perjanjian, naik ke Yerusalem, itu bukanlah terjadi dalam mimpi. Peristiwa itu terjadi dalam kenyataan sejarah, benar-benar terjadi, dan sesuatu yang luar biasa itu terjadi karena Allah menolong mereka. Dan umat yang pulang dari tanah pembuangan itu, ketika mereka memasuki negeri mereka, masuk ke Yerusalem, mereka tidak mendapati kota yang utuh. Mereka mendapati puing-puing berserakan di mana-mana. Ada reruntuhan-reruntuhan. Dan mereka juga mendapati tanah-tanah di mana-mana berkalang dengan tumbuh-tumbuhan liar. Sehingga untuk membangun kembali kehidupan, mereka sadar mereka sedang berhadapan dengan situasi yang teramat sulit. Karena mereka harus membangun dari reruntuhan, dari puing-puing. Mereka harus berhadapan dengan semak belukar, onak duri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, umat Tuhan waktu itu sadar betapa sulitnya kenyataan yang sedang mereka hadapi. Karena itu ketika mereka menaikkan doa kepada Allah, mereka berseru, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb." Usaha mereka berhadapan dengan situasi yang amat sulit, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sesuatu yang nyaris mustahil. Sebab tanah Negeb itu adalah padang gurun pasir yang kering. Yang nyaris mustahil ada batang air yang mengalir di situ. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tapi umat yang naik dalam ziarah itu menaikkan doa dengan penuh keyakinan, percaya kepada Allah. Kalau Allah sanggup membawa umat Allah pulang dari tanah pembuangan, masuk kembali ke tanah perjanjian, masuk kembali ke Yerusalem, maka Allah juga sanggup menolong mereka, membangun kehidupan mereka betapapun mereka harus memulainya dari reruntuhan, dari puing-puing yang berserakan. Kalau Allah sanggup memulihkan batang-batang air kering di padang gurun pasir
Negeb, maka Allah juga sanggup menolong mereka menghadapi tantangan, kesulitan yang luar biasa, sehingga usaha mereka untuk menabur benih tidak akan sia-sia. Usaha mereka mengolah tanah yang tidak mudah itu tidak sia-sia. Karena pertolongan Allah, maka usaha mereka akan berhasil. Sekalipun mereka harus bercucuran air mata, mereka yakin ada saatnya mereka akan pulang dengan membawa berkas-berkas tuaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika umat pulang dari ziarah doa, turun kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, mereka kembali sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kekuatan baru, sebab mereka telah dipulihkan oleh Allah melalui doa yang mereka naikkan dengan penuh keyakinan percaya kepada Allah. Doa akan sangat besar kuasanya ketika doa dalam setiap bait dan setiap kata, setiap kalimat didasarkan oleh kepercayaan kepada Allah yang hidup. Doa akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Doa akan membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Sebab pertolongan Allah itu ada dan nyata. Doa akan memberikan orang-orang keberanian dari rasa takut yang mencekam. Karena di dalam doa ada kuasa yang memulihkan. Kuasa Allah yang hidup. Albert Schweitzer, seorang teolog dan seorang dokter pada abad 19 yang lalu berkata, doa memang tidak mengubah dunia, tetapi doa mengubah orang. Dan orang yang telah diubah oleh Tuhan, telah dipulihkan itu, yang akan mengubah dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang amat sulit. Kita berhadapan bukan saja dengan wabah penyakit COVID-19, tetapi kita berhadapan dengan aneka macam kesulitan sebab dampak dari wabah COVID-19 ini menyerbu dalam aneka sektor kehidupan kita. Banyak pengusaha-pengusaha yang harus menghentikan atau terpaksa menghentikan usahanya, merumahkan karyawan-karyawannya, atau bahkan menutup usahanya. Banyak para pekerja-pekerja yang bukan saja dirumahkan, tetapi barangkali kehilangan pekerjaan-pekerjaan. Sulit untuk menatap hari depan. Banyak anak-anak yang harus menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya telah kehilangan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Dan di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara mungkin juga mempunyai
Dan di tengah-tengah kesulitan yang sekarang sedang kita hadapi yang teramat sangat ini, marilah kita membawanya dalam doa dengan penuh percaya kepada Allah. Tidak mudah, tetapi kalau Allah dahulu sanggup menolong umatnya, maka Allah juga pasti sanggup untuk menolong kita. Kalau tidak langsung persoalan itu selesai, tetapi di dalam doa yang penuh kuasa itu, diri kita yang akan dipulihkan oleh Allah. Yang tadinya takut, lalu kemudian pelan, namun pasti kita akan beroleh kembali keberanian untuk menghadapi kenyataan. Untuk berusaha, untuk tetap bekerja, melakukan apa yang mungkin kita lakukan. Sebab di dalam pertolongan Allah, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ada saatnya kita akan menuai. Betapapun ada saatnya juga kita melakukan sesuatu dengan bercucuran air mata, bukan cuma bercucuran keringat. Tetapi Allah Sang Pemulih itu adalah Allah yang bersedia memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sekarang akan menaikkan doa syafaat kita. Dan di akhir doa syafaat, Bapak, Ibu, saudara-saudara diberi kesempatan untuk menaikkan pokok-pokok doa secara pribadi. Saya akan memberikan waktu jeda sejenak sebelum nanti akan saya akhiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, pemulih setiap jiwa yang terluka, pembebat setiap hati yang sakit, kami datang ke hadirat-Mu, mohon jamahan kasih setia-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan. Malam ini kami menyatukan hati bersama saudara-saudara kami yang terluka, karena ketidaksempurnaan orang tua membangun rumah tangga dan menyisakan luka-luka yang dalam di hati setiap anak.
Biarlah oleh bilur-bilur-Mu dan darah yang menetes dari atas Kalvari, memampukan kami untuk menyembuhkan luka-luka kehidupan. Malam ini kami menyatukan hati kami bersama saudara-saudara kami yang hatinya tercabik-cabik oleh karena ketidaksetiaan, ketidakjujuran, ketidaktulusan pasangan hidupnya. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menata hati, meraihnya kembali dengan benang-benang halus cinta-Mu yang suci. Malam ini kami menyatukan hati bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami kegamangan, tidak percaya diri, mudah menjadi takut dan diliputi perasaan kecut karena ia tidak pernah dilindungi, tidak pernah merasa menjadi orang yang istimewa, tidak pernah mendapat pujian, dan dibesarkan dengan bentakan dan celaan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mendekap dan memberi kehangatan. Roh-Mu yang kudus yang menjadikannya pribadi yang unik dan pantas diistimewakan. Malam ini kami menyatukan hati bersama jiwa yang mencari karena dibesarkan tanpa mengetahui asal-usulnya. Biarlah di dalam pencarian kami, Roh-Mu yang kudus memampukan kami mendapat lebih banyak daripada yang kami rindukan, dan memampukan kami untuk memaknai saat-saat gelap yang Engkau perkenankan hadir dalam hidup kami. Bapa, perkenankanlah kami menaikkan doa-doa pribadi kami masing-masing. Ya Allah, kiranya Engkau mendengarkan doa kami dan terkabul seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Kini rembang petang akan berganti malam, dan kita akan memasuki istirahat yang dalam. Biarlah kita memasukinya di dalam damai sejahtera Allah. Karena itu, marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan Roh Kudus, menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. We satisfy